Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini varian tertinggi dari Nubia Neo 3 series ya. Dan untuk series inilah Nubia menghadirkan dua varian. Kalau Neo biasa yang pertama dan kedua itu hanya satu varian, dan ini ada dua, dan ini paling tinggi dibandingkan Neo 3 kemarin yang udah saya bahas sedikit. Dan ini dia Neo 3 GT dengan varian tertinggi, dan saya mendapatkan edisi spesial lagi gift box-nya ya. Dimana untuk ini itu di dalamnya apakah sama dengan yang edisi biasa? Ini ya seperti boxnya seperti ini, dan ini seperti ada tempelan. Nah, berarti kayaknya ini salah cetak boxnya. Neo 3 doang terus ada 5G terus tempel salah gitu kali ya. Terus ini ada GT-nya kayak dia kurang lebih begitu. Ya benar ya. Ini seperti ini, dan dia kerjasama dengan Geek ya, bukan kerjasama, kolaborasi ya, kurang lebih sama ya dengan yang Neo 3. Dan isinya juga apakah sama? Ini kenapa susah sih buka ininya ya, dan dibuka seperti dia isinya. Oh mana, oh pada udah berantakan ya. Ini seperti biasa jersey, terus ada soft case ya, ada soft case, terus ada unitnya. Dan oh kalau di yang GT itu kita mendapatkan TWS ya, mendapatkan TWS. Kalau kemarin kan dia mendapatkan cooling ya, fan cooling, ini TWS. Dan ada kartu beginian ya, kalau saya sih nggak terlalu penting kartunya ini TWS transformer ya, kurang lebih seperti ini kalian dapatkan. Saya nggak akan membahas terlalu panjang ya, karena ini kurang lebih sama dengan yang edisi sebelumnya, edisi 3 maksud saya, yang Neo 3, cuman beda di TWS saja. Oke, itu dia. Dan ini HP-nya. Sekarang saya fokus ke smartphone-nya ya. Ini saya singkirkan terlebih dahulu. Ya, sekarang saya fokus ke smartphone-nya. Seperti ini dia untuk versi GT. Tampilan box ini lebih ramai ya dibandingkan yang Neo 3 biasa. Ada tulisan Neo GT Generation 03, dan ada di sini Win More Games. Oke, di sini ada Nubia 5G ya. Dia sudah support jaringan 5G. Di bagian kiri itu ada tulisan Nubia Neo GT 3, Neo 3 GT, dan di bagian kanan ini ada spesifikasi yang diandalkan. Refresh rate-nya high refresh rate 6,8 OLED Full HD 120Hz dengan 1300 nit peak brightness-nya ya untuk cerahan maksimal layarnya. Ada sistem coolingnya juga, dual solder triggers, dan fast charging. 80 watt. Ini nilai yang plus untuk smartphone di harga tidak sampai 3 juta. Ini hal yang bagus. Terus di bagian bawah ini ada tulisan Nubia. Di bagian sini tuh yang saya dapat itu warna grey, karena kalau beli yang dapat gift box ini warna tidak bisa milih ya. Terus di bagian belakang ini kurang lebih sama ya dengan yang sudah tertulis, seperti ada displaynya. Terus dia kamera belakangnya 50 megapiksel, sayangnya tidak ada lensa ultra wide. Kamera depannya 16 megapiksel, dan dia menggunakan chipset UniSoC T9100. Interface-nya Type-C, shoulder triggers, dan nano SIM. Terus di sini ada AI assistant, smart NFC, stylish design, audionya menggunakan DTX Ultra, dan sudah support IP54. Jadi ini tahan akan cipratan air serta ya cipratan air intinya. Oke, dan ini langsung aja saya buka. Ketika dibuka ya, ini ada smartphone-nya. Saya singkirkan dulu. Lalu di sini mana dia? Oke. Nubia panduan cepat, terus garansi, kurang lebih sama lah ya dengan yang Neo 3. Terus ini SIM tray-nya, dan ini sama juga, kalian diberikan hard case ya, bukan soft case. Ini yang kalian dapatkan jika kamu tidak membeli smartphone ini. Jika kamu membeli smartphone ini tanpa gift box ya. Beda ini ya. Ini untuk kepala kabel chargernya, dan ini dia untuk kepala chargernya. Oke, 80 watt. Ya, kabel chargernya ini ya, untuk kabel ini USB-C to C ya. Sudah terlihat ini USB-C to C. Ini saya suka dari Nubia, ini sudah kekinian dia ya, nggak pakai USB-A to USB-C. Dan ini dia, kenapa sih dibungkus plastik begini, kayak ya udahlah, pokoknya ini dia kepala chargernya 80 watt ya. Kalau ini saya apresiasi ya dari Nubia, keren.
niat banget memberikan chargernya beda daripada yang lain ya, dan dia benar-benar beda. Di sini ada tulisan 80 wattnya itu dia 21 volt 3,8 ampere ya. Di sini dia agak kecil banget ya. Oke, bisa kalian screenshot kalau mau lebih jelas ya. Itu dia yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia smartphone-nya, masih dibungkus plastik, dan ini benar-benar agak dibuat berbeda ya dari Neo 3 biasa, lebih eksklusif aja sih kalau saya ngelihatnya ya. Terus ini saya buka dulu ya. Warna grey-nya itu dia lebih ke hitam ya. Saya kirain tadi ya grey muda, abu-abu muda. Nah, ini saya buka dulu. Oke. Ya. Oke, jika saya bandingkan dengan apa ya, Neo 3, ini Neo 3, ini Neo 3 GT, benar-benar terlihat Neo 3 GT itu desainnya lebih eksklusif ya, lebih enak dilihat. Seperti ini glossy semua, tapi ini perpaduan glossy dan matte gitu ya, tapi tetap memberikan pantulan. Ini tidak akan mudah meninggalkan noda sidik jari dibandingkan ini sudah kotor ya, bisa dilihat. Padahal saya selalu menggunakan casingnya, dan desainnya juga lebih futuristik ya, benar-benar ala gaming banget kalau di yang versi GT-nya. Terus di sini tuh ya, kita lihat dulu di bagian atas hanya ada hanya ada satu mikrofon ya, bisa dilihat satu mikrofon. Di bagian sini ada volume dan power, dan sini kiri kanannya triggernya. Di bagian bawah ini ada SIM tray. Oh, SIM tray-nya dimulai dari kanan ya, biasanya kan rata-rata di sebelah kiri. SIM tray di kanan. Kenapa di kalau oke, dia hanya 2 nano SIM card ya, tidak ada slot untuk micro SD ya. Oke, itu terus ada mikrofon, port USB-C dan speaker. Untuk speaker satunya itu dia menyatu dengan earpiece ya. Ini layarnya juga sudah dipasangkan yang namanya anti gores. Terus di bagian kanannya ini polos, dan langsung aja saya nyalakan untuk pertama kali. Seperti ini dia untuk tampilan awal dari Nubia Neo 3 GT ya, kurang lebih seperti sudah ada bloatware yang terinstall, nanti bisa di-uninstall ini. Terus di pengaturannya itu sendiri, storage-nya ini 32 GB yang sudah digunakan. Buat saya ini bisa menjadi pertimbangan kalian ya membeli smartphone ini, mengingat tadi tidak ada slot untuk micro SD ya, jadi sangat disayangkan banget ya. Sebentar ini saya yakinkan lagi, benar-benar nggak ada micro SD kan ya. Oke ya, benar, hanya untuk SIM 1 dan SIM 2 ya. Ini bisa menjadi pertimbangan kalian dan bisa menjadi poin kekurangan buat sebagian orang. Ya. Oke, untuk poin berikutnya lagi yang bisa saya bagikan di pengaturan itu, kita lihat about phone-nya. Dia sudah menggunakan tampilan terbuka MyOS 15 dengan Android-nya ini 15. Saya juga nggak tahu ini akan mendapatkan update Android berapa kali ya. Buat kalian yang paham boleh untuk tulis pada kolom komentar. Dan poin yang menjadi pertimbangan juga buat kalian yang membeli smartphone ini, khususnya buat kalian yang masih main smartphone audionya menggunakan headset berkabel ya, karena ini tidak ada port jack audio, jadi harus menggunakan inputnya itu dari USB-C. Oke, itu dia. Dan sebentar ya, ini saya install beberapa aplikasi terlebih dahulu. Selanjutnya akan saya tunjukkan sisa RAM-nya ya. Untuk RAM yang tersisa itu 3,4 GB ya. Boros sekali berarti OS dari Nubia ini ya, dari 8 GB. Bluetooth 4 Plus, dan sini tadi tidak tertulis ya, Unisoc T9100, resolusi layar dengan refresh rate 120 Hz, baterainya 6000, vanilla Android 15. Ini dia secara default dia menggunakan kamera 13 megapiksel dengan proses pixel binding, bisa menghasilkan kualitas foto 50 megapiksel, kamera depannya 16 megapiksel. Lalu untuk di device infonya itu sendiri, dia sudah menggunakan UFS. Kalau saya baca dari Kimofil, UFS yang digunakan 3.1, dan untuk RAM-nya ini sudah LPDDR4X ya. Dan untuk memorinya di sini juga sama ya, tersisa 3,2 GB. Berarti ini termasuk kategori boros untuk UI-nya ya. Terus untuk DRM info, semoga ya. Wah, seriusan loh, ini sama kayak Neo 3, dia masih security levelnya ini Wi-Fi-nya L3, jadi ini nggak cocok ya buat kalian yang
suka nonton streaming film melalui Netflix, HBO Go dalam kualitas HD karena tidak mendukung. Buat saya sih ini sangat disayangkan banget ya dari Nubia. Saya nggak tahu untuk hal-hal ini bisa diupdate atau enggak ya. Terus itu ya poin kekurangan berikutnya ataupun yang bisa menjadi pertimbangan buat kalian beli smartphone ini. Untuk kualitas layar ini oke buat saya, OLED-nya benar-benar pekat banget warnanya dengan ketajaman yang bagus. Dan untuk kameranya ya, hampir saya lupa, di kameranya itu sendiri dia ada kamera family, kurang lebih ini sama ya, time lapse, terus ada yang namanya full size dokumen panorama, multi exposure, dual capture, monocolor dan vlog. Lalu untuk di mode Pro-nya itu sendiri dia ada seperti ini ya, ISO-nya hingga mentoknya itu di berapa nih? 9600. Oke, ini paling tinggi yang pernah saya ini. Rata-rata paling tinggi itu 6400. Terus shutter speed-nya itu mulai dari 100 ya hingga ke berapa nih? 9600. Ini ISO-nya, sorry. Shutter speed-nya mulai dari 1/5000 second hingga cuman 1 second doang, kok pelit banget ya. Wah, sayang banget sih ini, kenapa sih cuman Pro-nya ini cuman 1 second doang. Oke, terus ada mode sport AI cam videonya ini dia 4K ada, terus tapi sayangnya dia hanya sebentar ya. Oke, tidak ada apa-apa ya. Bisa 4K tapi 30 frame per second saja ya, sama seperti yang Full HD-nya. Bisa ada Ultra Steady atau video anti shake on, dan dia bisa tidak bisa aktif di resolusi 4K. Terus di bagian kamera depannya itu dia hanya Full HD saja ya mentoknya. Oke, lalu yang bisa saya bagikan di sini ada mode naiknya tidak bisa digunakan pada kamera depan, terus ada portrait. Oke ya, kalau di pengaturannya apalagi di sini ya kurang lebih seperti dia untuk hasilnya. Dan kurang lebih seperti ini dia untuk menu kameranya. Untuk hasil fotonya seperti ini. Oke, sebelum saya tutup sedikit saya berikan pandangan saya mengenai smartphone ini. Di harga under 3 juta ini benar-benar smartphone paling ngebut saat ini ya, di kelasnya pastinya. Tapi sayangnya untuk hal itu harus ada beberapa yang dikorbankan, dan ini bisa menjadi pertimbangan kalian buat kalian ingin membeli smartphone ini. Tidak ada slot micro SD, tidak ada port jack audio, terus kameranya ultrawide tidak ada. Terus yang bisa saya bagikan juga fitur kameranya juga standar khususnya di Pro, dan tidak ada mode naik untuk kamera depan. Sisanya ini oke banget, kualitas layarnya bagus, nyaman, baterainya besar dengan didukung pengisian cepat 80 watt ya. Kalau performa ya seperti saya bilang ini benar-benar bagus banget. Tadi udah saya coba dengan bermain game, buat saya sih benar-benar nyaman. Oke, untuk lebih lengkapnya akan saya bahas smartphone ini ke depannya di video review, dan ini saya gunakan terlebih dahulu ya. Itu aja, kalian punya pertanyaan tulis saja pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa supportnya dengan subscribe, dan jika kalian suka, jangan lupa menekan tombol like. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Sekarang akan saya coba untuk game Mobile Legends ya, yang dimana untuk pengaturannya itu dia bisa di high frame rate dan grafiknya ini ultra ya. Ini benar-benar bisa mentok ke kanan, dan langsung aja saya mulai gamenya. Ini masuk menit ke berapa nih? 13,5 ya. Tidak ada kendala saya temukan, game berjalan mulus, tidak ada frame drop, dan ini memang seringnya di 90, kalaupun turun di 85 hingga 87. Kategori masih enak, nyaman, dan suhunya juga ini apa ya? Panasnya itu bukan panas, hangatnya itu masih batas hangat wajar gitu ya, bukan hangat yang mendekati ke panas banget gitu, enggak. Kejar terus. Di momen seperti ini sempat turun ya ke ke berapa tadi, 60, dan ini ke 76 di momen perang yang terbilang agak rame tadi. FPS-nya turun, tapi kalau udah normal begini langsung balik lagi dia ke 90 ya.
dan itu sama sekali nggak saya rasakan ada kayak frame drop. Game benar-benar berjalan lancar. Aduh, savage. Wah, tidak jadi. Oke, menang, dan itu dia untuk Mobile Legend kategori nyaman, dan ini suhunya juga seperti saya bilang ini kategori adem ya. Tuh 38 di layar, sementara di belakang itu 39 ya, 38 39. Buat saya ini hal yang nyaman, walaupun performanya dibatasi, itu masih tetap bagi saya itu sangat disayangkan banget. Oke, itu di Mobile Legends. Saya lanjut lagi untuk main game selanjutnya ya. Untuk game selanjutnya ini Call of Duty. Dia itu pengaturannya ini, grafiknya dia bisa, grafiknya ini saya buat, oh ternyata hanya bisa di medium saja ya. Paling, oh ini bisa high, frame rate-nya bisa high, tapi grafiknya hanya di medium saja. Oke, saya langsung mulai aja gamenya dulu di multiplayer aja dulu kali ya. Oke, ini nggak tahu ya sudah masuk menit ke berapa. Intinya ini nyaman mainnya Call of Duty di Battle Royale, dan FPS tetap masih sama ya, mentoknya di 40 fps. Nih, ini ada tuh nggak kena lagi sebelah sini. Gue yang kena. Game malah selesai. Dan oke, untuk suhunya ini di 38 ya, nggak ada masalah, dan ini mainnya nyaman, nggak ada frame drop yang saya temukan. Dan itu dia ya, untuk game kedua. Saya coba lagi untuk game yang ketiga ataupun yang selanjutnya. Untuk game selanjutnya ini PUBG ya, dan ini sudah saya download semua. Untuk resource-nya ini dikit lagi, sudah ya, intinya ini dikit lagi di mapnya saja yang belum semua. Terus dia pengaturannya itu sendiri, dia bisa di grafik, customize aja ya, saya buat. Dia hanya bisa di HDR ultra HDR ini nggak bisa. Lalu kalau di smoothnya itu dia bisa ekstrim. Oke, saya coba di ini aja ya, paling tinggi saja, grafik HDR, frame rate-nya ultra. Sekarang kan saya tunjukkan untuk kualitas gyroscope-nya ya. Ini ya, ini benar-benar bagus, benar-benar mengikuti pergerakan tangan saya ya. Jadi ini gyroscope-nya oke, cocok buat kalian yang main PUBG itu menggunakan gyroscope. Buat saya ini akurat. Oke, selesai.
Ya, itu dia PUBG tadi. Tidak ada kendala, 38 dan 39. Oke, ini smartphone yang bagus buat kalian yang ingin mencari smartphone gaming tapi budget kalian terbatas, tidak lebih dari 3 juta. Nubia Neo 3 bisa menjadi pilihan buat kalian beli ya. Itu aja, saya pamit, bye.